Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Daniel Christian, saya berasal dari Prodi Teologi 2018A. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya di mana saya boleh membagikan sharing renungan singkat pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pimpin setiap kami Tuhan. Sekarang kami mau Tuhan mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti renungan singkat pada hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus pulihkan setiap hati kami yang terluka Tuhan Yesus. Bangkitkan setiap kami yang jatuh. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita masuk pada tema bimbingan dalam hal mengaku dosa. Itu ialah subtema dari disiplin pengakuan dari buku Richard J. Foster. Mari kita buka dalam ayat 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Saya akan bacakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, dari ayat ini dikatakan di mana kita dapat mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, kita pun dapat berkata kita dapat mengaku dosa karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga membagikan rasa penyesalan kita, sehingga itu memungkinkan kita melakukan pengakuan dosa. Nah, kita juga dapat lihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15, di mana ada perikop tentang perumpamaan anak yang hilang. Kita semua sudah tahu tentang kisah ini, di mana anak bungsu meminta harta kepada ayahnya, dan harta itu dijual dan digunakan untuk foya-foya, sehingga anak itu pergi jauh dan sampai ketika di mana duit atau harta itu habis dan anak ini mengalami bencana kelaparan, sehingga dia mau makan ampas babi pun tidak bisa untuk mengisi kekosongan di perutnya. Nah, di saat itulah dia sadar dan ingin bangkit kembali dan datang kepada bapaknya. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, sungguh luar biasa. Di mana ayahnya melihat anaknya kembali, dia tidak menanyakan, kemana hartamu? Kemana harta yang sudah aku berikan? Engkau gunakan untuk apa itu harta semua sampai bisa habis? Nah, tidak seperti itu, tetapi ayahnya itu tergerak hatinya oleh belas kasihan dan berlari mendapatkan dia, merangkul bahkan serta mencium dia. Nah, ini adalah salah satu kesukaan Allah, di mana Allah suka mengampuni setiap orang yang bersalah. Nah, Allah kita adalah Allah Maha Pengampun. Di dalam Lukas pasal 15 juga di ayat yang 10, di mana kita dapat baca, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ketika seorang berdosa bertobat, malaikat-malaikat di surga bersukacita. Oh, haleluya. Nah, bagaimana kita dapat mengaku dosa? Nah, dalam buku Richard J. Foster ini ada 3 hal untuk kita mengaku dosa. Diperlukan 3 hal ini. Yang pertama ialah
meneliti atau memeriksa hati nurani kita. Nah, kita harus tahu atau kita bahkan kalau bisa mencatat setiap dosa yang sudah kita lakukan, baik yang dari dalam hati kita atau luar. Nah, ketika kita tahu dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kita menyebutkan itu dan mengaku dosa kepada Allah. Nah, baik yang dosa dalam hati seperti kesombongan, ketamakan, iri hati, dan yang lain, atau mungkin dosa yang di luar yang kelihatan di mana melakukan pembunuhan, pencurian, kejahatan yang lain. Nah, di saat itulah kita tahu kalau kita melakukan dosa dan kita perlu adanya pengakuan dosa kepada Allah. Nah, dan juga bahkan kita juga dapat meneliti atau melandaskan kehidupan kita berdasarkan 10 firman Allah, di mana kita dapat memeriksanya juga dari itu. Itu adalah hal yang pertama. Nah, hal yang kedua ialah kita harus memiliki perasaan sedih. Ketika kita menggabungkan di mana perasaan sedih dengan pengakuan dosa, itu bukan hanya sekedar perasaan, tetapi itu adalah hal yang paling mendalam, di mana kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, dan kita menganggap kalau setiap perlakuan dosa yang sudah kita lakukan itu ialah mendukakan hati Allah, melukai hati Bapa. Nah, ketika kita mempunyai perasaan sedih, berarti kita sungguh-sungguh untuk mengaku dosa kita. Dan yang terakhir ialah kebulatan tekad untuk menjauhi dosa itu. Nah, di sini kita harus memiliki keinginan untuk putus dari belenggu dosa itu. Bagaimana caranya? Caranya ialah kita harus minta dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti kita akan dipimpin oleh Roh Allah, di mana Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam hidup yang benar, hidup yang suci, dan hidup yang kudus. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mempunyai keinginan untuk putus dan benar-benar bulat untuk menjauhi dosa itu, nah, maka kita pasti bisa memulai langkah di mana tidak hanya kita mengaku dosa kepada Allah, kepada Tuhan, tetapi kita mengaku dosa kepada saudara seiman. Tetapi di sini yang saya mau bagikan di mana tidak setiap kita melakukan dosa kita membeberkan dosa kita atau menceritakan kepada semua orang, tetapi kita harus memilih kepada orang yang tepat. Karena ketika kita bercerita kepada orang salah, seperti misalnya orang itu meremehkan dosa itu, ketika kita bercerita dia berkata, tidak apa-apa, dosa itu masih kecil. Oh, enggak apa-apa, itu bukan dosa namanya, itu masih belum bisa dibilang dosa. Wah, tuh, bukannya kita menjauhi dosa itu, malah kita jatuh lebih dalam. Atau mungkin kita menceritakan kepada orang yang tidak dapat menjaga rahasia dan bahkan membeberkan kesalahan kita. Nah, jadi bagaimana solusinya? Solusinya ialah berdoa kepada Allah, sehingga kita dapat menemukan orang yang tepat dalam kita mengaku dosa kepada saudara seiman yang tepat. Saya adalah seorang pribadi yang introvert, di mana saya ketika ada masalah atau apapun itu saya memendam sendiri dan tidak menceritakan kepada orang lain. Tetapi ketika hidup saya dipulihkan dan saya tahu kalau saya dikasihi oleh Allah dan saya berharga di matanya, puji Tuhan hidup saya berubah dan saya bahkan bisa untuk mengaku dosa kepada orang tua, kepada gembala, bahkan kepada teman atau sahabat yang benar-benar saya tahu kalau dia pasti bisa menjaga rahasia saya. Dan ketika saya melakukan itu, saya diberi nasihat, saya dibangun, dan saya didoakan sehingga saya dapat putus dari belenggu dosa itu. Amin. Nah, di saat kita sudah melakukan ketiga hal ini, kita pasti mengalami hidup yang diubahkan dan berubah.
pada akhirnya penutup yang saya mau bagikan ialah ketika kita melakukan pengakuan dosa, memang itu dimulai dengan sesuatu yang sakit atau sesuatu yang duka cita. Tetapi yang saya mau bilang, lihatlah di akhirnya, itu semua akan berakhir dengan sukacita. Ketika kita sudah melakukan pengampunan atau mengakui dosa kita dan sudah mengalami pengampunan dosa dari Allah, itu maka kita akan memiliki kegembiraan atau dalam tanda kutip keriaan rohani. Karena apa? Karena itu menghasilkan kehidupan yang sungguh-sungguh berubah. Nah, ayat penutup yang saya mau bagikan ialah, mari kita buka di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Di mana sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya rindu agar kita semua dapat bangkit dan bangkit. Ketika kita jatuh, jangan kita meratapi itu, tetapi kita mengaku dosa kita kepada Allah dan kita minta dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita dapat putus dari dosa itu. Dan bahkan kalau bisa kita saling mengaku dosa kepada saudara seiman kita yang dapat benar-benar membangun kita, yang dapat memimpin kita, yang dapat saling menopang, saling mengasihi sehingga kita dapat putus dari belenggu dosa itu. Amin. Buat renungan singkat pada hari ini, kiranya ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.